Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, mahasiswa Universitas Terbuka jurusan PGSD. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum IPA di SD tentang uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui kandungan karbohidrat atau amilum dan lemak pada beberapa bahan makanan di sekitar kita. Pertama, kami melakukan uji karbohidrat. Alat dan bahan yang digunakan antara lain piring plastik, pipet, larutan iodium atau kalium iodida. Pada praktikum kali ini kami menggantinya dengan betadin, serta beberapa bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus bagian putih, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir, dan kentang. Langkah pertama, semua bahan makanan disusun di atas piring plastik dan diberi nama sesuai bahan yang diuji. Setelah itu, masing-masing bahan makanan ditetesi 2-3 tetes larutan iodium menggunakan pipet. Selanjutnya, kami mengamati perubahan warna yang terjadi pada makanan yang telah ditetesi larutan iodium. Bahan makanan yang mengandung amilum atau karbohidrat akan berubah warna menjadi ungu kebiruan atau biru kehitaman. Dari hasil pengamatan, beberapa bahan seperti nasi, kentang, biskuit, dan tepung terigu menunjukkan perubahan warna yang jelas. Hal ini menandakan bahwa bahan-bahan tersebut mengandung amilum atau karbohidrat. Semua hasil pengamatan kemudian dicatat pada lembar kerja untuk dibuat kesimpulan. Adapun pisang tidak terlalu menunjukkan perubahan warna yang mencolok. Hal ini dimungkinkan karena pisang yang digunakan dalam praktikum adalah pisang yang matang, di mana pada pisang yang matang sebagian besar pati berubah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Setelah selesai melakukan uji karbohidrat, kami melanjutkan praktikum uji lemak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kertas coklat sampul buku yang telah dipotong ukuran 10x10 cm, pipet, lampu senter, lilin, sendok, serta bahan makanan seperti kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah kering, pepaya, santan, susu, minyak goreng, dan air. Pertama, kami melakukan percobaan pembanding menggunakan air dan minyak goreng. Air diteteskan pada satu kertas coklat, sedangkan minyak diteteskan pada kertas lainnya. Kedua kertas didiamkan selama sekitar 10 menit, kemudian diamati dengan menghadap cahaya. Kertas yang diberi minyak meninggalkan noda transparan, sedangkan air tidak meninggalkan bekas permanen. Percobaan ini digunakan sebagai pembanding untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, 10 lembar kertas coklat diberi nama sesuai bahan makanan yang diuji. Kemiri dihaluskan lalu diusap-usapkan pada kertas coklat sebanyak kurang lebih 10 kali. Hal yang sama dilakukan pada bahan lainnya. Untuk margarin, terlebih dahulu dicairkan menggunakan panas lilin. Kemudian diteteskan sedikit pada kertas coklat. Seledri dipanaskan sebentar lalu diusap-usapkan pada kertas. Wortel, biji jagung kering, singkong kering, dan kacang tanah juga diusap-usapkan pada kertas coklat secara berulang setelah dihaluskan. Pepaya diusap-usapkan sebanyak 10 kali, sedangkan santan dan susu diteteskan pada kertas coklat. Setelah semua bahan diuji, kertas didiamkan selama sekitar 10 menit. Selanjutnya, kertas diamati menggunakan cahaya lampu atau senter untuk melihat adanya noda transparan seperti minyak. Dari hasil pengamatan, bahan seperti margarin, kemiri, kacang tanah, santan, susu, dan minyak goreng meninggalkan noda transparan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut mengandung lemak. Namun, terdapat beberapa bahan makanan yang sebenarnya tidak banyak mengandung lemak, tetapi masih meninggalkan bekas noda pada kertas. Hal ini dapat terjadi karena adanya kontaminasi dari bahan lain saat proses penumbukan, pengolesan, atau penggunaan alat yang kurang bersih. Oleh karena itu, pada praktikum selanjutnya perlu dilakukan dengan lebih hati-hati, menggunakan alat yang bersih, dan menghindari tercampurnya bahan makanan agar hasil pengamatan menjadi lebih akurat. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji karbohidrat dapat diketahui melalui perubahan warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi iodium. Sedangkan uji lemak dapat diketahui melalui munculnya noda transparan pada kertas coklat. Praktikum ini membantu kita memahami kandungan zat makanan dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.